Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Ibrahim, NIM 200-280 dari kelas Fire and Safety C. Di sini saya akan membahas tentang soal UAS, yaitu untuk mengetahui sistem pengeboran, SOP pengeboran, tujuan prosedur operasional standar atau SOP. Ini bertujuan untuk yang pertama mencegah dan atau menghilangkan kecelakaan kerja selama kegiatan pengeboran, serta mengatur tahapan dan mengendalikan proses kegiatan pengeboran sesuai standar. Itu di dalam gambar contoh SOP dalam dunia pertambangan. Tujuan pembuatan SOP yaitu untuk menjelaskan perincian atau standar yang tetap mengenai aktivitas pekerjaan yang berulang-ulang yang diselenggarakan dalam suatu organisasi. SOP yang baik adalah SOP yang mampu menjadikan arus kerja yang baik menjadi panduan untuk karyawan baru, penghematan biaya, memudahkan pengawasan, serta mengakibatkan koordinasi yang baik antara bagian yang berlainan dalam perusahaan. Standar operasional produksi atau SOP adalah sistem yang disusun untuk memudahkan, merapikan, dan menertibkan pekerjaan. Sistem ini berisi urutan proses melakukan pekerjaan dari proses awal sampai proses akhir. Terus 5 sistem pengeboran well control. Yang pertama ada sistem angkat atau hoisting system. Sistem angkat hoisting system berfungsi menunjang kegiatan mengangkat dan menurunkan peralatan yang ada pada operasi pengeboran. Sistem pengangkatan hoisting system merupakan salah satu komponen peralatan pemboran yang berfungsi untuk memberikan ruang kerja yang cukup untuk pengangkatan dan penurunan dry string dan casing ke dalam lubang bor selama operasian pemboran berlangsung. Caranya kayak gitu. Terus yang kedua, sistem putar atau rotary system. Sistem putar rotary system ini fungsi utamanya adalah untuk memberikan putaran pada rangkaian pipa bor dan juga memberikan peralatan pada pahat dalam mengebor suatu formasi. Putaran bersumber dari rotary table apabila menggunakan keli atau dari putaran motor pada drive. Besarnya putaran yang diinginkan biasanya disebut dengan rotation per menit atau RPM. Terus, besarnya beban rangkaian pemboran akan memberikan beratan yang berguna untuk membantu mata bor dalam pemecahan batuan pada saat operasi pengeboran berlangsung. RPM dan WOB yang tepat akan menghasilkan kecepatan pengeboran yang optimum, rate of penetration optimum.
Terus ada yang ketiga, ada sistem sirkulasi. Sistem sirkulasi merupakan salah satu sistem yang memegang peranan penting di dalam operasi pengeboran putar atau rotary drilling. Tugas utamanya adalah membantu sistem pemutar di dalam mengebor sumur dengan menyediakan perlengkapan yang sesuai untuk mengatur bahan-bahan lumpur dan tempat kerja untuk mempersiapkannya, merawat, dan mengganti fluida pengeboran. Sistem sirkulasi tersusun oleh 4 komponen utama dalam sistem pengeboran, yaitu ada lumpur pengeboran, drilling fluida, terus tempat persiapan adalah preparation area, terus ada peralatan sirkulasi atau circulating equipment, terus tempat pengkondisian lumpur, yaitu conditioning area atau solid control equipment. Mungkin sistem sirkulasi kayak gitu kerjanya. Terus ada sistem tenaga atau power system. Sistem tenaga atau power system dalam operasi pengeboran terdiri dari supply equipment yang dihasilkan oleh mesin-mesin besar yang biasa dikenal dengan nama prime mover, dan distribution equipment yang berfungsinya untuk meneruskan tenaga yang diperlukan untuk mendukung jalannya kegiatan pengeboran berlangsung. Terus yang kelima ada sistem pencegah semburan liar atau BOP system. Sistem ini lumpur pengeboran merupakan pencegah semburan liar blowout yang utama atau primer, sedangkan blowout preventer atau BOP sistem merupakan pencegah blowout sekunder. Apabila klik sudah terjadi, segera penutupan sumur sesuai prosedur, kemudian dilakukannya sirkulasi untuk mematikannya biar kondisi BOP sistem tidak berakibat fatal. Terus ada well completion. Tujuan utama well completion adalah untuk menyiapkan sumur agar dapat memproduksikan minyak atau gas seoptimal mungkin, murah, aman, mudah dalam perawatan, dan tidak memberikan efek kerusakan formasi. Terus ada jenis-jenis well completion yang terdapat di gambar, ada 3. Yang pertama, casing head. Casing head disebut juga sebagai landing base, yaitu digunakan untuk menahan casing yang lebih kecil, memberikan hubungan dengan annulus, dan sebagai landasan dari BOP. Casing head dapat dibagi menjadi 2, yaitu lower casing head dan intermediate casing head. Terus yang nomor 2 ada tubing head. Tubing head ditempatkan di atas casing head dan berfungsi untuk menggantungkan tubing string dan memberikan suatu pick up antara tubing string dan produksi string. Terus yang nomor 3 ada Christmas tree. Christmas tree atau merupakan suatu susunan dari katup valve dan fitting yang ditempatkan di atas tubing
untuk mengatur serta mengalirkan fluida dari sumur supaya berjalan dengan lancar. Terus selanjutnya ada sembur alam atau natural flow. Sembur alam adalah salah satu metode pengangkatan minyak ke permukaan dengan menggunakan tenaga atau tekanan yang berasal dari reservoir atau informasi di mana sumur berada. Peralatan sumber alam pada dasarnya disebut menjadi dua komponen besar, yaitu peralatan di permukaan atas dan di permukaan bawah. Peralatan di atas permukaan terletak untuk sumber alam terdiri dari wellhead dan silang sembur. Yang itu wellhead yaitu proses yang digunakan untuk mengontrol sumur di permukaan. Terus yang di permukaan bawah ada reservoir, yaitu merupakan tempat penampungan minyak atau gas atau campuran dari keduanya yang terpenduk selama jutaan tahun diproses melalui reservoir. Terus ada sembur buatan, artificial life. Di gambar ada contohnya kayak gitu. Metode sembur buatan pengangkutan adalah merupakan suatu usaha untuk membantu mengangkut fluida produksi sumur ke permukaan dengan jalan memberikan energi mekanis dari luar. Metode pengangkatan buatan yang umum digunakan adalah artificial life yang seperti di gambar, yaitu dengan menggunakan jenis peralatan gas life, pompa shock, dan pompa sentrifugal. Terus ini ada peralatan gas life, yaitu suatu usaha pengangkatan fluida sumur dengan cara menginjeksikan gas bertekanan tinggi sebagai media pengangkatan ke dalam kolom fluida melalui valve yang dipasang pada tubing dengan kedalaman dan spasi tertentu. Syarat suatu sumur yang harus dipenuhi agar dapat diterapkan metode gas life antara lain, yang pertama tersedianya gas yang memadai untuk injeksi baik dari reservoir itu sendiri maupun dari tempat lain. Terus yang kedua ada fluida level masih tinggi. Terus alatnya ada pompa sucker rod, yaitu salah satu metode pengangkatan buatan di mana untuk pengangkatan minyak ke permukaan digunakan pompa dengan tangki pom atau rod. Pompa ini digunakan pada sumur dengan viskositas rendah medium. Tidak ada problem kapasitas gor tinggi, sumur lurus, dan fluida level tinggi. Terus ada ESP atau Electric Submersible Pump. Digunakan pada sumur-sumur yang dalam dan dapat memberikan laju produksi yang besar. ESP juga dapat untuk proyek-proyek water flooding dan pressure maintenance, di mana ESP dipasang pada sumur-sumur injeksi. Pada umumnya pompa jenis digunakan pada sumur artificial life
dengan produksi besar dengan gor rendah. Terus selanjutnya ada tahapan produksi melalui storage tank. Storage tank ini adalah alat yang dibutuhkan dalam industri minyak bumi dan gas. Fungsi dari storage tank untuk menyimpan fluida dalam jumlah yang besar. Tangki timbun harus memiliki dinding yang kuat untuk menahan suatu tekanan, maka tangki tidak mengalami kerusakan. Terus tangki dari storage tank melalui pom. Terus ada melalui desalter. Desalter ini alat yang berfungsi untuk mengurangi kandungan garam-garam klorida di dalam minyak mentah. Proses penghilangan garam disebut dengan proses desalting, yaitu garam yang dari tangki storage tank kemudian desalter itu disaring garamnya. Kemudian melalui proses furnace dari tanda panah tersebut. Furnace merupakan suatu alat yang digunakan untuk memancarkan panas atau suatu alat yang digunakan untuk mencapai temperatur yang lebih tinggi. Fungsi furnace yaitu memanaskan dari proses desalter terus dipanaskan ke furnace kayak gitu. Terus ada selanjutnya melalui proses tower destilasi. Proses destilasi dalam kilang minyak bumi merupakan proses pengolahan secara fisika yang primer, mengawali semua proses-proses yang diperlukan untuk memproduksi BBM dan non-BBM. Proses destilasi menggunakan kolom yang lebih menara destilasi. Ada tower destilasi itu, misalnya residu dan menara destilasi yang dialirkan ke menara destilasi hampa atau ke menara destilasi bertekanan. Menara destilasi itu tersebut bukan hanya satu, yaitu ada banyak. Setelah minyak mentah diproses lebih lanjut di refinery, ke menara destilasi yang bertekanan. Ini ada proses transportasi ke refinery. Di dalam gambar ada truk dan tangki penyimpanan, yaitu untuk pemrosesan transportasi untuk dikirimkan melalui ke refinery unit. Setelah minyak mentah diproses lebih lanjut di refinery, komponennya akan dipisahkan berdasarkan berat kondisinya. Dari 1 barel minyak mentah akan didapatkan 5 liter aspal atau 6 liter LPG, 15 liter bahan bakar pesawat, 35 liter solar, 73 liter bensin, dan 25 liter produk lainnya. Setelah diolah, proses selanjutnya adalah distribusi. Secara singkat, sistem distribusi minyak dan gas bumi meliputi keseluruhan rangkaian kegiatan pengangkutan mulai dari kilang dan atau terminal, depot hingga penyaluran ke konsumen. Distribusi bisa melalui pipa, kapal laut, truk, kereta api, pesawat, atau alat transportasi khusus seperti LNG receiving terminal.
Mungkin setelah itu prosesnya sudah ke refinery, maka sudah diolah atau sudah pendistribusian. Mungkin penjelasan saya segitu saja. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.